Kobaran api besar melahap bangunan pondok pesantren Baitul Ikhwan Al-Munawwar di Kampung Babakan Nagrok, Desa Nagrok, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Warga dan pengurus pesantren terlihat panik. Mereka khawatir ada santri yang menjadi korban. Api cepat membesar akibat atap bangunan dan barang-barang di dalam pondok pesantren yang mudah terbakar. 10 ruangan asrama putra di pondok pesantren ini ludes dilalap si jago merah. Beruntung saat kebakaran, ratusan santri lainnya sedang ada kegiatan di halaman pesantren. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian oleh petugas damkar Kabupaten Purwakarta. Selain menghanguskan 10 ruangan asrama putra, ratusan kitab juga ikut terbakar. Menurut saksi mata, api berasal dari ruang tengah lantai 2 asrama putra, kemudian merembet ke ruangan lain. Dalam waktu singkat, api langsung membesar, diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Pertama keluar asap dari tengah, tengah-tengah kobong. Tapi di atas dulu gitu. Di lantai 2? Iya, Saat itu kegiatan pesantren sedang apa sih? Apanya? Kegiatan pesantrennya sedang ngaji? Ada lagi keluar, nggak ada. Oh, lagi kosong. Adapun ya untuk kedepannya ini anak santri insya Allah nanti saya akan sementara mungkin ditempatkan dulu di ada beberapa menit. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Akibat banjir yang mencapai 50 cm, jenazah wanita lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa harus dibawa menggunakan perahu karet. Lima anggota geng motor yang menyerang warga Cimahi hingga meninggal dunia ditangkap unit Resmo Polres Cimahi. 10 hari disandra kelompok kriminal bersenjata, keberadaan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens masih tanda tanya. Buru-buruan, kalau kejar kami sampai Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Kutsia Firdausi. Mirsa, tanah longsor di Dusun Ngenep, Kelurahan Terong, Kapanewon, Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta menyebabkan 1 rumah warga hancur. Bencana tanah longsor di Dusun Ngenep, Kelurahan Terong, Kapanewon, Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta menyebabkan 1 rumah warga hancur. Penyebab tanah longsor ini akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus. Longsor bermula saat tebing rumah lain yang berada di dekat lokasi kejadian mengalami rekahan dan tidak mampu menahan beban yang ada. Beruntung, ibu hamil penghuni rumah tersebut berhasil menyelamatkan diri. Total ada 4 orang penghuni rumah tersebut dan semuanya selamat. Hujan besar yang mengguyur kota Solo, Jawa Tengah membuat sejumlah tempat terendam banjir. Hingga kini total 1 orang meninggal dunia akibat banjir. Hingga kini banjir masih terjadi di beberapa titik di kota Solo, Jawa Tengah. Total ada 15 kelurahan yang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1,5 meter. Meski mulai surut, namun warga masih banyak yang mengungsi. Pasalnya hingga kini Sungai Bengawan Solo masih dalam siaga merah. Ketinggian air mencapai 14 meter atau di atas batas aman. Selain hujan, tingginya debit air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro ini juga diperparah limpahan air dari hulu. Lantaran sejak 2 hari kemarin, pintu air Waduk Gajah Mungkur atau hilir sungai dibuka karena penuh. Di Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, banjir masih menggenangi sejumlah titik. Warga pun sudah dievakuasi dari rumah masing-masing.
titik makan. Tadi ada tiga titik pengungsian di RT3. Hingga kini masih ada 4.000 jiwa warga yang mengungsi. Titik pengungsian tersebar di 12 titik yang tersebar di Joyotakan, Genekan, Semanggi, Pucang Sawit, Kedung Lumbu, Sidurjo Prajan, dan Pasar Kliwon. Sementara itu kemarin, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah pos pengungsian korban banjir. Di lokasi, warga melaporkan bahwa bantuan bagi korban banjir lambat. Gibran pun berjanji akan segera mempercepat penyaluran bantuan bagi korban banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memutus akses jalan alternatif yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Goa serta Kabupaten Maros. Bantuan terhadap para korban terus disalurkan menggunakan perahu karet. Akses badan jalan alternatif di Madipa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terendam banjir, ketinggiannya bahkan hingga 2 meter. Akibatnya akses badan jalan alternatif yang menghubungkan 3 kabupaten kota ini terputus. Warga yang hendak melintas terpaksa menggunakan perahu yang dirakit guna menerobos banjir yang terus meninggi. Sementara itu banjir mencapai 2 meter di perumahan warga Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini jalan kabupaten Pak, menghubungkan 2 kabupaten Maros sama Goa. Oh, ketinggian airnya sejauh ini berapa ini? Kalau di sini Pak, setinggi paha, tapi sebelah timur sana itu lewat jembatan setinggi dada orang dewasa, malah bahkan arusnya deras ke utara. Sejak kapan tinggi begini airnya Pak? Setiap tahun Pak kalau banjir begini. Ratusan kepala keluarga mengungsi di lokasi yang lebih aman. Penyaluran bantuan terpaksa disalurkan menggunakan perahu karet. Banjir serupa juga terjadi di 3 kecamatan berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing di Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biring Kanaya, dan Kecamatan Rapocini. Kondisi terparah banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Jenazah wanita lansia asal Kelurahan Palatikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terpaksa harus dibawa menggunakan perahu karet akibat banjir yang mencapai 50 cm. Pengantaran jenazah ke rumah duka wanita lansia bernama Hajah berumur 55 tahun ini terpaksa diangkut menggunakan perahu karet milik BPBD Maros, Sulawesi Selatan. Akibat akses jalan poros yang menghubungkan antara kecamatan terendam banjir setinggi 50 cm. Sehingga mobil ambulan tidak dapat menjangkau lokasi rumah duka. Petugas BPBD Maros dibantu warga harus saling bergantian mendorong perahu karet yang berisi jenazah dengan berjalan kaki sejauh 3 km melintasi pinggiran sungai yang meluap. Almarhumah meninggal dunia setelah menjalani rawat inap selama 7 hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat menderita kanker usus. Ya, karena kondisi sekarang ya akses yang mau dilalui tergenang air atau banjir. Itu tidak bisa dilalui kendaraan biasa ya Pak? Harus perahu ya? Iya, tidak bisa dilalui kendaraan, harus pakai perahu. Berapa kilo tadi bisa diantarnya? Sekitar 3 kiloan. Hujan deras melanda wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak beberapa hari lalu, mengakibatkan air sungai meluap ditambah air pasang sehingga genangan banjir lambat untuk surut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Terapis yang diduga aniaya anak berkebutuhan khusus di Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.